di rumah yang sedang menyaksikan siaran YouTube ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang siap mendengarkan firman dan diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Shalom. Shalom untuk kita semua. Mohon maaf saya tadi agak datang setelah doa praibadah karena tadi pagi saya melayani di satu gereja yang hari ini sedang merayakan 45 tahun pelayanan mereka. Dan gembala di sana itu salah satu penatua kota, penasehat, juga sekaligus orang tua rohani kami di kota ini. Secara sinodal kita berbeda, tapi saya percaya karena saya percaya ketika kita ada di satu tempat, satu kota, kita butuh orang yang bisa berbicara, bisa nasihati kita, bisa negur kita sebagai hamba Tuhan. Karena tidak ada superwoman atau superhero atau superman di dalam gereja Tuhan. Kita butuh super team, kita butuh rekan sekerja yang lain. Bapak Ibu, kalau saudara-saudari melihat bapak yang ada di depan ini yang pakai anja, ya, topi khasnya Palembang asli. Mereka bukan kebetulan pakai itu karena mereka dalam beberapa hari terakhir mereka ini adalah rekan-rekan sekerja dari Gideon Ministry yang datang dari seluruh Indonesia. Berikan tepuk tangan. Bahkan ada yang datang dari luar negeri. Saya hari Jumat sempat menghadiri Jumat malam. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang sangat menghormati hamba-hamba Tuhan dan selalu rindu berpartner. Kita harus percaya church and para church itu sama-sama bergandengan tangan. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain dan tidak ada saingan di situ. Kita harus percaya mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan justru menjadi kepanjangan tangan gereja untuk membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Ketika mereka membagikan Alkitab, ketika mereka memberikan kesaksian, saya percaya ada sesuatu yang besar. Nanti setelah pengumuman mereka akan sampaikan apa saja yang mereka sudah kerjakan. Mungkin ada kesaksian juga dari bapak-bapak sekalian selama melayani di Gideon. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Kita harus percaya siapapun yang datang ingin bersama-sama menceritakan kebaikan Tuhan itu pasti datang dengan berkat. Dan kita harus terima dengan hati yang bersyukur. Amin. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana satu bulan ini kita berbicara tentang pekerjaan kita di dalam Tuhan. Ya. Dan hari ini saya mau membagikan tentang melakukan pekerjaan yang baik. Siapa yang percaya saudara diciptakan, bahkan sebelum saudara diciptakan, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik atas hidup saudara. Amin. Amin. Tidak ada perkara yang jahat, tidak ada rancangan yang jahat di dalam Tuhan. Semuanya baik adanya. Dan kita harus percaya seburuk apapun keadaan kita hari ini, tantangan apapun yang kita hadapi ke depan, ya, percayalah, saya punya statement seperti ini. Apa yang di belakang kita dan apa yang di depan kita tidaklah sebanding dengan apa yang ada di dalam kita. Amin. Ya, jadi kita jangan pernah takut. Ya, jangan juga pernah lemah karena masa lalu kita. Karena apa yang ada di dalam kita sekarang itu jauh lebih besar daripada semua persoalan dalam hidup kita. Nah, itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dan mari kita lihat di Efesus 2 ayat 8-10. Ini ayat sangat terkenal, tapi seringkali yang dibahas itu sampai di ayat 8 dan 9-nya saja. Kita akan baca sama-sama karena ini cuma beberapa ayat. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Banyak orang cuman bahas sampai jangan ada orang yang membanggakan diri, ya. Tapi ayat selanjutnya kita harus mengerti, ya. Saudara harus percaya, kalau di ayat 10 itu dikatakan, dalam bahasa Inggrisnya itu, di New Living Translation itu dikatakan gini, for we are God's masterpiece. Wow. Wah, nggak ada yang bilang wow. Saudara, siapa yang sini sudah pernah ke luar negeri? Nggak semua ngangkat tangan, berarti belum semua. Bilang sama yang belum, suatu saat kau pasti ke luar negeri. Ya, sebanyak-banyaknya kita pergi ke luar negeri atau ke tempat wisata yang paling indah sekalipun, saya mau kasih tahu, ketika kau lihat kaca di rumahmu, engkaulah masterpiece-nya Tuhan. Ketika kau lihat saudara seimanmu, ketika kau lihat rekan sekerjamu, ketika lihat orang sesamamu, percayalah, mereka itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita menghakimi siapapun. Jangan pernah kita anggap rendah siapapun. Jangan pernah memandang orang dan memandang muka. Ya, pandanglah siapa yang menciptakannya. Masterpiece-nya Tuhan. Wow. Bukankah itu suatu yang luar biasa pernyataan itu? Amin. Dan kebenaran itu, kita semua ini adalah buatan Allah yang Dia sebut sebagai His masterpiece, mahakaryanya. Ya. Jadi kalau orang masih melihat kekurangan terus dalam dirinya, kekurangan terus dalam kehidupan orang, percayalah orang itu punya hati yang salah. Percayalah orang itu punya rasa tidak aman di dalam hidupnya. Ya, kita harus aman dalam hidup ini. Kita harus punya rasa aman di dalam Tuhan. Jadi ketemu siapapun, kita berhubungan dengan siapapun, kita bekerja sama dengan siapapun, kita melayani Tuhan dengan siapapun, kita bekerja berbisnis dengan siapapun, kita harus siap dengan hati yang baik. Harus siap dengan hati yang percaya. Bahkan kalau orang mereka-rekakan hal yang jahat sekalipun, Tuhan sanggup mengubahnya untuk kebaikan bagi kita. Ya, jadi nggak usah khawatir akan apa yang akan terjadi. Serahkan semua sama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, permasalahannya banyak orang Kristen lupa bahwa dirinya sebenarnya adalah mahakarya Tuhan. Maka itu banyak orang hidup penuh ketakutan, kelemahan, dosa. Hari-hari ini saya mendengar khotbah-khotbah hamba Tuhan ikut-ikutan dengan para pengamat politik, pengamat ekonomi. Oh, tahun depan akan gelap, tahun depan akan masalah, tahun depan ini, tahun depan itu. Ada nubuatan-nubuatan yang sangat menakutkan. Tapi saya mau kasih tahu, selama masih ada bumi, akan ada waktu menanam, menuai, dan menabur. Kuncinya selama masih ada bumi ini, tanggung jawab kita bekerja. Makanya Pak Jokowi satu-satunya orang yang bisa nyuruh para pemimpin dunia megang cangkul. Itu filosofis. Itu filosofi sekali. Itu filosofinya Jawa. Mama saya orang Jawa. Jadi saya ini pejabat peranaan Jawa Batak. Dapat marga Huta Barat yang lagi menghebohkan bangsa ini. Mati satu tumbuh 1000. Harus guncang dulu memang. Tapi saya percaya Huta Barat itu marga paling baik. Kenapa? Itu singkatan. Hubungan tanpa banyak syarat. Bukankah Tuhan Yesus ingin memiliki hubungan tanpa banyak syarat? Syarat kita cuma percaya. Apa yang kita butuhkan? Ya, asal jangan utapea katanya. Saudara terjemahin sendiri. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya percaya
Ketika kita membahas kasih karunia dan perbuatan baik, berulang kali kita akan menemukan bahwa kasih karunia Allah bukan saja dalam bentuk kerelaannya untuk mengampuni kita dan mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah adalah sumber kuasa untuk membentuk dan memakai hidup kita sebagai orang percaya. Halo? Semua karena kasih karunia Allah. Tuhan menghendaki kita melakukan banyak pekerjaan baik, tujuannya untuk memuliakan namanya. Makanya Dia memperlengkapi kita sebagai orang percaya dan menjangkau mereka yang belum percaya. Ya, memang kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita. Tadi kan jelas dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita punya consciousness ini saja, saudara tidak akan pernah menghakimi orang lain. Consciousness ini aja. Nggak akan kita memandang orang lain dengan penuh rasa ingin menghakimi. Nggak ada. Karena kesadaran bahwa kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Makanya dibilangkan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi 1 Korintus 5 ayat 7 atau 17 ya. Dikatakan apa? Kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, betul? Tapi saya mau kasih tahu, kita bukan hanya jadi ciptaan baru, lalu stop di situ. Tidak mungkin hanya stop sampai di situ. Tuhan mau setelah kita jadi ciptaan baru, yang sudah dikuduskan, sudah diselamatkan, sudah diberikan rohnya, Tuhan mau kita melanjutkan kehidupan kita di dalam Kristus dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang satu-satunya cara untuk dapat kita melakukan pekerjaan yang baik adalah karena kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita. Siapa berani ngomong kita ini orang? Roma 3 jelas sekali katakan, tidak ada yang baik, tidak satu pun manusia yang baik. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Rasul Paulus yang begitu luar biasa diurapi Tuhan, kalau di Roma 7 dia bilang, ketika aku sedang memikirkan sesuatu yang baik, yang jahat muncul. Apakah dia punya kedua kepribadian? Tidak. Karena itulah pergumulan kita sepanjang hidup kita. Kita harus terus menyalipkan daging kita. Dan kita tahu kita nggak mampu. Cuma Roh Kudus dan Firman Tuhan yang mampu menyalipkan daging kita. Dan Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Makanya saya sering katakan besi tajamkan besi, manusia tajamkan sesama. Makanya kita butuh satu dengan yang lain. Amin. Bilang sama sebelahmu, aku butuh engkau supaya aku jadi tajam. Kalau nggak ada orang lain yang tegur kita, yang nasihatin kita, yang mengatakan hal-hal yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang dari Tuhan, percayalah, kau akan jadi orang-orang yang tumpul, orang-orang yang tidak tajam di dalam kekristenanmu. Saya beruntung, saya punya orang tua rohani, saya punya senior-senior hamba-hamba Tuhan, saya punya orang-orang yang menjadi pendoa syafaat di kota ini. Nggak kebetulan saya fasilitator doa regional Sumatera Selatan. Ada orang-orang yang setiap hari berdoa bagi saya. Dan saya tahu, saya nggak mungkin lihat hal yang tidak kelihatan di belakang. Ada blind side-nya kita. Nggak kelihatan. Tapi ada orang-orang yang menegur kita. Benar ada firman, tapi ada orang yang melihat kita, yang berani negur kita.
Percayalah kalau kau punya sahabat, ngakunya sahabat, tapi dia nggak pernah tegur engkau ketika kau salah, ketika kau punya masalah, ketika kau jatuh dalam dosa, dia bukan teman yang baik. Seleksi sahabat-sahabatmu. Justru yang seringkali rewel, yang seringkali tegur kita, yang seringkali lihat hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita. Percayalah itu sahabatmu yang baik, apalagi kalau dia tegur engkau dengan kasih. Habis ditegur diajaknya makan, saudara. Habis ditegur diajaknya jalan-jalan. Percayalah, itu teman yang baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama kita harus renungkan ini. Ia menciptakan kita kembali lewat kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus tidak ada kelahiran baru. Nggak ada. Jalannya cuma satu, Yesus Kristus. Karena jelas bunyi firman tadi, di Yesus Kristus. Bukan karena kita ada di satu denominasi, bukan. Karena Yesus Kristus lah. Jadi kita ini hanya milik Kristus. Makanya kalau ada hamba-hamba Tuhan atau gereja yang ribut soal dombanya diambil orang, dombanya direbut gembala yang lain, bagi saya I'm finished for them. I'm finished. Saya nggak mau mikirin itu. Karena semua orang yang sungguh-sungguh sudah dalam Tuhan itu milik Kristus. Setiap gereja lokal punya bagiannya masing-masing. Percayalah, ukuran kita bukan besar dan kecil. Ukuran Tuhan itu satu, kesetiaan. Banyak orang yang mengatakan dirinya baik, tapi siapakah yang mendapati orang yang setia? Lihat tampang orang-orang sekelilingmu, tampang-tampang setia atau tampang-tampang yang akan menusuk engkau dari belakang. Hati-hati. Percayalah, kuncinya cuma satu, kesetiaan. Dan kita belajar setia dari satu-satunya guru besar kita, namanya Yesus. Ya. Kemudian Tuhan melanjutkan pekerjaannya dalam hidup kita. Kita tidak membuat diri kita menjadi sarana pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang mengambil tanggung jawab itu. Makanya ada kata kita ini buatan Allah. Ya. Tuhan ingin membentuk kita dan menjadikan kita ciptaan yang baru, yang agung, yang terus-menerus diperbarui sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Makanya satu-satunya kepastian dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah perubahan. Jangan mentang-mentang ada lagunya Tuhan Yesus tidak berubah saudara dan saya tidak berubah. Kalau engkau sampai tidak berubah, berarti posisimu, kau memposisikan dirimu sederajat dengan Yesus. Nggak bisa, kita harus berubah. Ya. Kasih karunia Allah tidak hanya bekerja saat kita mengalami kelahiran baru, yang membentuk hidup kita saja. Tuhan bahkan mempersiapkan pekerjaan baik, apa saja yang ingin kita lakukan. Makanya dibilang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, Tuhan ciptakan kita masterpiece-nya Dia, itu semua sudah direncanakannya. Bahkan sebelum kita lahir sudah ada rencana Tuhan untuk kita. Dan percayalah, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau sampai gagal, dia bukan Tuhan. Kita yang menempatkan diri di luar dari rencana Tuhan, makanya kita sering gagal. Halo. Ya. Jadi Tuhan sudah merancangkan tindakan, pekerjaan, pelayanan yang akan kita lakukan. Lalu kenyataannya, kenapa banyak umat Tuhan tidak melakukan pekerjaan baik Tuhan?
Kan Tuhan sudah rencanakan semua kan? Kenapa umat Tuhan banyak yang tidak melakukan pekerjaan yang baik itu? Apa masalahnya? Jawabannya ada bagian akhir dari ayat 10 tadi. Bagiannya ini, Ia mau kita hidup di dalamnya. Jadi ada bagiannya Tuhan, ada tanggung jawab kita. Kasih karunia Tuhan tidak melepaskan semuanya kerjaan Tuhan. Enak aja loh. Gua di kayu salib sudah bilang selesai, lu suruh kerja lagi. Bagian kita harus hidup di dalam rencananya dan pekerjaan Tuhan itu. Tujuannya untuk punya tanggung jawab. Kita merendahkan hati dan berjalan mengandalkan Yesus setiap hari. Lalu apa pekerjaan yang paling penting? Waktu murid-muridnya tanya sama Tuhan, ya, dan dia ngajar. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan? Yohanes 6 ayat 28 katakan gini. Ketika Yesus ngajar murid-muridnya, Ia mengajar ini. Dia katakan gini, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lihat jawaban Tuhan. Jawaban Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tidak akan mungkin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam Allah kalau tidak dimulai dari percaya kepada Yesus. Nggak mungkin. Makanya setiap hari kita butuh hubungan dengan Yesus. Minggu lalu kan saya bagikan kan, apa yang membuat beda produktivitasnya antara Marta dan Maria. Fokusnya salah. Marta fokusnya salah. Saya mau tanya nih, saya tanya ya. Kalau saya datang ke rumah Bapak Alfian, dia nganggap saya orang tua rohaninya, gurunya. Saya datang nih, sudah masuk di ruang tamu. Tapi dia sibuk di belakang. Kalau kata orang Palembang tuh tidak ngagoin kan. Dia sibuk ngerjain apa, bikin minuman, bikin apa, mungkin. Sedih nggak hati saya? Berarti dia nggak nganggap dong. Dia pikir pekerjaan pelayanannya itu, yang dia sedang buat itu menyenangkan hati saya. Bukan. Jangankan saya, saudara juga pasti kayak gitu. Datang ke rumah yang namanya sahabat baik, terus kita sudah masuk nih dalam rumah, duduk. Terus kita nggak dianggap sibuk dengan pekerjaannya di belakang. Ya sih dia bikin kue, mungkin dia bikin apa, tapi kita dibiarin aja di ruang tamu. Sedih nggak? Seberapa banyak Yesus sudah kita sadari ada di dalam kita. Dan seringkali kita abaikan karena kesibukan pekerjaan kita, karena kesibukan pelayanan kita, karena kesibukan banyak hal. Dan ketika kita mendapat masalah dalam pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, pelayanan, lalu kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau gak tolong? Kenapa gak suruh itu tolong aku? Kenapa gak sini tolong aku? Akhirnya gak jadi produktif, yang ada mengeluh. Dan responnya salah ketika dapat masalah. Maria ketika Lazarus mati, dia hanya bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Marta responnya salah. Dia bilang gini, guru kalau seandainya kau ada, masih nyalakan Tuhan. Kalau seandainya kau ada di sini, saudaraku nggak mati. Tapi Maria bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Aku percaya Tuhan, ada kehidupan. Kau sanggup membuat mujizat. Hati-hati.
Kesibukan seringkali membawa kita menjauh daripada Tuhan, termasuk pelayanan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat, tanpa kepercayaan kita semakin dalam dengan Tuhan setiap hari, kita akan sulit mengerjakan hal yang baik. Kita pikir itu baik, kita pikir itu menyenangkan Tuhan, ternyata tidak. Justru pekerjaan baik kita yang paling menyenangkan Tuhan adalah ketika hati kita melekat sama Dia. Alkitab katakan gini, kalau kau melekat, maka kau akan berbuah. Produktifnya kita itu hasil pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan kasih kita ide, kreativitas, kemampuan, kesadaran, belas kasihan. Ingat, Yesus jalan dimanapun ketika dia ketemu siapapun, karena dia punya hubungan dengan Bapanya di sorga, selalu saja punya compassion. Dan itulah kekuatan di dalam pelayanannya. Tanpa compassion, saudara, pelayananmu hanya sekedar pelayanan. Saya senang sekali kalau Yesus lagi jalan, tiba-tiba dikatakan Alkitab, He is stop. Dia berhenti. Dia memandang dengan belas kasihan. Dan waktu dia makin menjadi terkenal, orang mencari dia semua, datang berbondong-bondong, dia malah menolak untuk terus-terusan jadi terkenal. Dia menyendiri untuk mencari Bapanya. Bukankah itu keteladanan bagi kita? Sayangnya banyak orang ketika sudah jadi terkenal, jadi sibuk dengan begitu banyak pelayanan, ujungnya malah menikmati pelayanan itu menjadi kesibukannya. Bersyukurlah saudara kalau saudara tahu prioritasmu setiap hari. Sebelum melakukan apapun, kau membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Supaya apa? Dapat kepastian, keyakinanmu di dalam Kristus. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena pengalamanmu. Percayalah, kau akan produktif. Kau akan melakukan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Ya. Memiliki iman kepada Yesus adalah cara supaya Allah bekerja dalam hidup kita. Oh iya. Berkali-kali kan Tuhan kalau ngelihat orang, imanmu menyelamatkan kau. Imanmu menyelamatkan kau. Imanmu menyembuhkan kau. Artinya apa? Tuhan hanya bekerja, Bapa hanya bekerja, Roh Kudus hanya bekerja waktu kita menaruh iman kepercayaan kita kepada Yesus. Saya nggak akan bawa saudara kepada siapapun kecuali kepada Kristus. Percayalah. Ya. Kalau kita menaruh kepercayaan kepada Yesus, berarti kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada rencananya, kehendaknya yang terbaik bagi kita. Kan benar kan? Ada kan lagunya kan? Coba pemain keyboard. Saudara mau mengenapi apa dalam hidup ini? Apa yang mau digenapi? Amanat agung? Bunyinya kayak gini nih. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkahku, Kau bersamaku. Jadi stop dulu. Apakah pelayanan kita jadi bukti kebesaran Tuhan? Apakah bisnis kita yang berhasil jadi bukti kebesaran Tuhan? Tapi banyak orang sibuk memamerkan itu ya. Kesaksiannya itu. Pujian tadi mengajarkan kita, Yesuslah bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bagi saya,
Nggak ada kebanggaan selain daripada Kristus. Dialah harta sesungguhnya, bukan yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, percayalah ketika kita tiap hari membangun hubungan kita sama Tuhan, keyakinan yang kokoh akan Yesus, Allah lah yang akan bekerja dalam hidup kita. Kita akan menghasilkan pelayanan yang didasarkan kepada kuasa kasih karunia, seperti yang dialami gereja mula-mula. Apa sih pattern gereja? Apa? Garis demarkasinya gereja yang seperti apa yang kita rindu terjadi hari-hari ini? Patternnya itu gereja mula-mula. Makanya sudah nilai itu kehilangan banyak sudah gereja sekarang. Gereja sekarang sibuk dengan acara. Coba perhatikan kalau KKR yang ditulis apa? Mari datanglah. Sedangkan Yesus bilang apa? Pergilah. Datang, pergi kata Tuhan. Mana yang lebih kita akomodir? Tuhan bilang pergi. Jadikan semua bangsa. Tapi orang sibuk dengan mari datang. Pergi kata Tuhan. Dia nggak begitu tertarik dengan ribuan orang yang ngikutin dia. Dia fokus dengan murid-muridnya. Pergi, dua-dua. Beritakan Injil. Sembuhkan orang sakit, lepaskan orang yang terikat. Coba lihat apa yang terjadi di Kisah Rasul 4 ayat 33. Dikatakan gini, dengan kuasa yang besar. Kuasa apa? Kuasa yang besar. Saudara mau kuasa yang besar? Amin. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi pengenalan kita akan Yesus yang diutus oleh Bapa itulah yang membuat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Bukankah Yohanes 1 ayat 16-17 katakan apa? Hukum Taurat diberikan kepada Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran dia datang. Bukan diberikan, dia datang ke kita. Amin. Dan bukankah tiap hari Tuhan katakan gini, undangannya. Tiap hari kan dia ngundang. Pak Jokowi bisa nggak ngundang kita tiap hari? Nggak bisa. Dia sibuk. Kalau Tuhan kita nggak terlalu sibuk untuk undang kita. Mari datang, engkau yang letih lesu, berbadan besar, bukan? Berbeban berat. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kenapa seringkali kita kurang tenang, dapat masalah, seringkali uring-uringan, seringkali jengkel? Karena kita belum datang memenuhi undangannya Tuhan. Kita sibuk dengan banyak hal. Hati-hati. Ingat, mau mengerjakan hal yang baik dari Tuhan, pertama yang harus kita lakukan adalah kita meyakinkan diri setiap hari bahwa hanya Yesuslah yang memampukan kita dengan kasih karunia-Nya untuk melakukan hal yang baik. Bukan dengan kekuatan sendiri, bukan karena pengalaman, bukan karena kita bisa, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ingat, waktu kita mengerjakan hal yang baik, hal yang besar, tanda mujizat terjadi, perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Ketika kita sadar itu semua karena kasih karunia, tidak ada terbersit dalam hati kita untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita sadar semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara merasa dipakai Tuhan hari ini? Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat gagahmu. Siapa sih kita ini?
Siapa sih kita ini? Kalau bukan karena Yesus, nggak ada artinya apa-apa kita ini hidup. Apapun yang mau kita achieve dalam hidup di dunia ini, nggak ada artinya apa-apa bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nah pertanyaannya, bagaimana kita mengingatkan diri kita akan jati diri kita dan terus memiliki iman kepada Yesus Kristus? Caranya sederhana dan saya akan terus ulangi sampai saudara bosen. Cara satu-satunya adalah baca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Kebenaran firman Tuhan adalah cermin kehidupan kita. Bukankah minggu lalu saya bilang orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah, tidak layu pada masa kekeringan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nggak ada cara lain. Kalau saudara tanya saya, mau tahun ini, mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, kalau saya masih hidup, saudara tanya bagaimana pastor supaya caranya saya berbuah bagi Tuhan, saya berbuah bagi kerajaan Tuhan, pekerjaan saya berhasil, bisnis saya berhasil, apapun yang saya kerjakan berhasil. Satu-satunya cara, renungkan firman Tuhan. Kerjakan, lakukan. Gak usah tanya-tanya. Kalau kata firman Tuhan A, lakukan A, jangan lakukan B. Percayalah, dia gak pernah gagal untuk mengenapi firman-Nya. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. Jadi Bapak Ibu ingat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sederhana toh? Semakin kita baca firman di dalam keseharian kita, semakin kita mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingatlah, pekerjaan yang baik bukanlah sesuatu yang dimulai dari yang besar dulu. Banyak orang suka malas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, ya, karena mereka bermimpi untuk melakukan pekerjaan yang besar. Di mana sebenarnya pekerjaan besar itu adalah buah dari pekerjaan-pekerjaan kecil yang dia tetap tekun setia melakukannya. Kalau kita dapat dipercaya dalam pekerjaan yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Apa pikir saudara, saya sekarang berdiri di depan saudara, terus dipercayakan banyak perkara pelayanan di kota ini, bahkan untuk wilayah Sumatera Selatan ini, ataupun dalam sinode, di dalam kepengurusan, ataupun dalam pelayanan di luar dari 4 tembok gereja ini, semua karena saya dulunya langsung mengerjakan hal yang besar? Tidak. Saya di gereja lokal ini, waktu pertama kali saya melayani, itu usher, bersihin kamar mandi, datang paling cepat ngurusin sound system ini karena ibadahnya di hotel. 7:30 pagi itu ibadah kami, jam 5:30 sudah ngangkut itu ke hotel sama beberapa teman. Dan kita atur semua sound system, kabel. Datang paling cepat, pulang paling terakhir. Bukan datang tidak diundang, pulang tidak diantar, saudaraku. Terus setia aja. Setiap kali saya lihat kakak-kakak rohani saya lagi diminta untuk membagikan firman Tuhan, dalam hati saya cuma mengatakan, Tuhan, ajar aku setia. Suatu saat aku akan berbicara di depan banyak orang. Amin. Dipercayakan untuk jangkau salah satu sekolah di Jakarta Timur. Saya masuk di sekolah itu ditolak, dilecehkan, dianggap
Apa ini pelayanan apa? Tapi setia aja terus kunjungin anak-anak itu, kunjungin anak. Satu persatu Tuhan bawa untuk kita melihat bahwa mereka dimenangkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan bukan hebatnya pelayanan kita, tapi kesetiaan kita untuk perkara-perkara yang kecil. Percayalah, apalagi anak-anak muda, jangan anggap enteng tugas dan tanggung jawabmu yang kelihatannya kecil. Suatu saat kau akan jadi pemimpin-pemimpin besar di bangsa ini. Saya berdoa urapanmu sebagaimana Elisa mendapatkan urapan Elia 2 kali lipat. Itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Ini bukan perkara main-main. Karena tantangan ke depan akan makin sulit. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, ia juga setia dengan perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Jadi inti dari firman Tuhan pagi hari ini cuma 2 poin yang saya mau sharingkan. Yang pertama, ingatlah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikasihinya. Selalu always remember the goodness of the Lord. Mazmur 103 ayat 1-5 itu jadi pegangan saya terus. Setiap kali dapat masalah saya tahu Tuhan yang telah menebus saya dari lubang kubur. Dia akan membawa saya terbang seperti burung Raja Wali. Amin. Justru ketika ada badai kita harus lebih lagi sama Tuhan. Ya. Kita diciptakan untuk sesuatu yang baik. Dan jika kita ingin mengalami berkat dan menjadi berkat dalam hidupmu, melekatlah kepada Tuhan dengan cara membaca firman, merenungkannya, serta melakukannya setiap hari. Lakukan saja. Habis renungkan, lakukan. Yang paling sulit itu sebenarnya merenungkannya. Karena sebenarnya banyak sekali distract waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan. Bahasa Inggrisnya tuh merenungkan tuh murming. Murming, kita ini domba. Domba tuh kalau makan pelan, di bawah pohon dia pelan, dia muntahin lagi. Nanti dia punya lagi sampai dia dapat sarinya. Nah banyak orang nggak mau seperti itu, maunya cepat aja. Kita nih di generasi hustle culture, pengennya cepat. Firman Tuhan nggak seperti itu kerjanya. Firman Tuhan tuh mau kita renungkan. Kalau kakak rohani saya, Pak Edi Leo bilang gini. Kalau kamu mau dalam firman Tuhan, paling sedikit 7 kali kamu harus renungkan. Diulang. Tapi kalau itu mau jadi habit, 49 hari kamu ulangin. Wah, saya bilang, gitu ya, kok ya? Iya. Makanya saya belajar banyak dari hamba-hamba Tuhan yang betul-betul mengandalkan firman Tuhan. Bukan hanya mengandalkan tanda dan mujizat. Firman. Dalam firman. Karena ingat, bahasa roh akan berhenti. Tanda mujizat akan berhenti. Apa yang akan tinggal tetap? Kasih dan firman Tuhan. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Makanya segala sesuatu itu diuji. Umat Tuhan hari-hari ini ingat, kalau kau lihat tanda-tanda dan mujizat, jangan dipikir semuanya dari Tuhan, uji. Karena bisa jadi si jahat juga meniru tanda dan mujizat itu. Bahasa roh juga seperti itu. Hati-hati. Firman Tuhan. Nggak ada yang lain, firman. Saya nggak akan bosan-bosannya, firman. Pastor, tiap kali ngomong, kalau ketemu pastor nasihat selalu suruh baca firman, berdoa, baca firman. Emang kamu mau dengar apa dari saya? Mau seperti cerita Naaman? Saya datang gitu, numpangin tangan, gerak-gerakin ke badan kamu yang sakit, ke tempat yang masalah, terus ke tempat bisnis kamu, saya tumpangin tangan, goyang-goyangin tangan, terus terjadi sesuatu. Bagaimana kalau misalnya saya seperti Elisa nggak mau nemuin kamu? Saya suruh aja salah seorang usher yang paling muda di sini nemuin kamu, kasih tahu sama dia nyebur Sungai Musi 7 kali. Kalau nggak kamu ngamuk-ngamuk.
Halo. Alkitab jelas sekali katakan, percayalah kepada Tuhan maka Dia akan meneguhkan hatimu. Percayalah kepada nabi-nabinya maka kau akan berhasil. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah untuk tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, baik yang besar maupun yang kecil. Dan saya percaya orang-orang yang memulai pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang dari Tuhan, nantinya akan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Karena memang Tuhan ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan hidup di dalamnya supaya kita mempermuliakan nama Tuhan.